Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pips dan teman-teman pendengar podcast WPRC. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungannya. Amin. Di sini saya Anggi, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh 3 orang narasumber dari Himatek UISI. Yang pertama ada Mbak Darisa Amanda Syafitri yang merupakan Ketua Himatek UISI. Yang kedua ada Mas Abiyu Anwar yang merupakan Wakil Ketua dari Himatek UISI. Dan yang terakhir ada Kepala Departemen SRD yaitu Mbak Kuni Wadatu Soliha. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung kita bahas aja mengenai topik pada hari ini, yaitu seputar dunia perkuliahan, khususnya kuliah di Teknik Kimia UISI. Sebelumnya kita sapa dulu narasumbernya pada hari ini. Halo Mbak Tarisa, gimana nih kabarnya? Hai hai Mbak Anggi, halo Alhamdulillah baik kabarnya Mbak Anggi. Mbak Anggi sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Tarisa. Mbak Tarisa sekarang lagi di mana? Lagi di Gresik kah atau lagi di rumah nih? Alhamdulillah lagi di Sidoarjo, lagi di domisilinya sendiri. Oke, oke. Terima kasih Mbak Tarisa. Mungkin kita bisa berpaling ke narasumber satunya. Halo Mas Abiu, gimana kabarnya Mas Abiu? Halo, halo Mbak Anggi. Alhamdulillah kabar baik. Gimana Mas Mbak Abiu Anggi lagi. sendiri? Oke, Alhamdulillah saya baik kok Mas. Mas Abiu di mana nih posisinya? Biasanya Mas Abiu selalu di kos nih. Atau sekarang lagi di rumah? Oh iya, sekarang lagi ada di kos sih. Lagi di Gresik karena kemarin habis praktikum masih belum balik ke kota asal. Masih nyaman di kos. Oke, oke. Mungkin nanti malam kita bisa ngopi bareng ya Mas Abiu ya. Karena kebetulan lagi di Gresik juga. Boleh, boleh, boleh. Oke, oke. Makasih Mas Abiu. Dan lanjut ke Mbak Kuni. Halo Mbak Kuni. Halo, Oke, Mbak Kuni gimana kabarnya? alhamdulillah baik-baik saja. Oke, Mbak Kuni udah lama ya belum pulang. Kasihan nih Mbak Kuni, orang tuanya pasti kangen di Jember. Oh enggak, nggak ada yang kangen. Oke, oke. Sempet-sempetin pulang ya Mbak Kuni. Ya kalau pulang mah cuma 5 jam, cepat kok. Oke, terima kasih Mbak Kuni. Sesuai dengan topik hari ini mengenai perkuliahan atau kuliah di Teknik Kimia UISI, apa sih yang menjadi alasan bagi teman-teman ini memilih untuk kuliah di Teknik Kimia UISI? Apalagi UISI ini masih awam ya di telinga siswa-siswa SMA. Oke, mungkin eh, kita ke Mbak Kuni dulu. Oke, ditanya alasan. Sebenarnya kalau ditanya alasan mendasar sih nggak ada gitu, karena memang basicnya saya sebenarnya kalau ditanya suka kimia, suka gitu. Tapi tidak menyangka kalau di teknik kimia itu justru lebih banyak fisikanya. Kemudian awalnya itu karena saya ingin di universitas, salah satu universitas di bawah naungan BUMN. Di situ saya cari-cari mana nih universitas di bawah naungan BUMN. Ternyata yang paling dekat dengan lokasi saya dulu. Saya kan di Jember nih, ya setidaknya yang tidak keluar dari Jawa Timur lah gitu. Dan itu memang ada di UISI. Di situlah saya mau cari UISI. Awalnya nggak tahu UISI itu di mana gitu. Ternyata ada di Gresik. Ya udah akhirnya masuk di situ dan masuknya di teknik kimia karena suka kimia gitu. Gitu kurang lebihnya Mbak Anggi karena memang universitas di bawah naungan BUMN. Oke, oke. Berarti Mbak Kuni masuk teknik kimia ini karena suka kimia dan masuk di WISI ini karena WISI merupakan kampus di bawah naungan BUMN ya? Iya, benar sekali. Oke, selain dari jawaban Mbak Kuni tadi, mungkin dari narasumber yang lain nih memiliki alasan yang berbeda dari Mbak Kuni untuk masuk di teknik kimia WISI. Oke, kalau saya sendiri ya pribadi itu sama. Dulu itu memang ini visi deh kan dari berbagai jalur pendaftaran di perguruan tinggi ya, ada SNM, ada SBM, terus apa namanya apa yang itu loh, yang politeknik itu apa? Itulah, itu pokoknya. Nah terus itu dari berbagai jalur tersebut itu uh, waktu itu juga mendaftar di ini di UISI ini, alhamdulillah ada informasi itu, kita cari-cari di internet banyak ya, di sosial media itu mengenai kampus-kampus mendekati kita,
untuk memasuki jenjang perguruan tinggi gitu kan. Nah itu waktu itu saya sendiri itu mencoba di UISI gitu, karena faktor pertimbangan yang pertama itu karena dekat, nggak jauh banget dengan domisili ya. Kemudian juga di UISI ini di bawah naungan BUMN tadi. Nah selain itu juga ini kenapa memilih jurusan di teknik kimia ya, karena teknik itu kayak keren gitu ternyata, apa kayak casingnya itu keren keren banget gitu kan kalau menjadi seorang teknik gitu ya. Nah itu selain itu juga apa namanya dulu itu sempat apa namanya kayak sharing-sharing gitu sama orang tua, sama saudara-saudara gitu kan. Nah mayoritas itu dari stigmanya itu uh, tertariknya di teknik kimia gitu. Kayaknya wah ini bakal seru nih kalau gue jalani gitu. Karena dasarnya kita dari aku pribadi sih, dari saya pribadi suka tantangan gitu kan ya. Nah itu akhirnya alhamdulillah juga dapat kabar baik nih dari UISI terkait lolos administrasi dan lain sebagainya, kan tinggal ke tahap selanjutnya. Nah di sisi lain ketika sudah terjun, oh ternyata teknik kimia seperti ini ya gitu. Nah di teknik kimia ini kurang lebih kan mempelajari tentang teknologi perancangan proses gitu kan ya, apalagi kita juga satu pabrik dengan Semen Indonesia kan ya Mbak Anggi ya, bener gak? Nah itu Iya, iya benar Mbak Tarisa. iya, ternyata banyak sekali ilmu yang kita dapatkan mulai dari apa namanya merancang sebuah pabrik dengan mempertimbangkan aspek ekonomi maupun aspek-aspek yang lainnya, dan lulusan teknik kimia UISI ini ternyata juga dibekali baik dari kemampuan entrepreneur, kemudian uh, perancangan proses teknologi seperti di tugas akhirnya kita kan nggak hanya skripsi gitu kan ya Mbak Gi ya. Mungkin itu sih kalau alasan atau latar belakang dari saya memilih di teknik kimia UISI. Oke, oke. Benar kata Mbak Tarisa tadi ya. Di tugas akhir kita juga ada perancangan pabrik ya Mbak Tar ya? Iya benar banget. Jadi itu ibaratnya yang punya pabrik gitu teknik kimia gitu ya. Jadi proses pengendalian dialihkan dengan teknik kimia. Oke, oke. Jadi alasan Mbak Tarisa masuk di teknik kimia ini karena emang notabene suka atau pengen cari tantangan lebih di teknik kimia dan masuk di WISI karena domisilinya dekat sama rumahnya Mbak Tarisa serta WISI ini merupakan universitas di bawah naungan BUMN gitu Mbak Tar ya? Iya benar banget. Oke, terima kasih Mbak Tarisa. Mungkin dari Mas Abiu nih kita mendapat jawaban yang berbeda. Gimana nih kira-kira alasan Mas Abiu bisa masuk di Tekkim UISI? Oke, mungkin dari jawaban Mbak Kuni tadi terus sama Mbak Tariza kayaknya rata-rata mereka sudah tahu atau mencari tahu mengenai kampus BUMN. Kalau dari saya dulu memang pure karena sempat ditolak di SNM, SPM, dan ya mungkin memang belum jodohnya ke sana. Terus iseng-iseng cari kampus swasta yang sekiranya dekat dengan rumah karena memang orang tua juga belum ngizinin untuk pergi jauh-jauh. Jadi akhirnya ketemulah saya sama UISI seperti itu. Ketemu sama UISI karena ngelihat UKT-nya juga waktu itu menurut saya dan keluarga itu tidak terlalu mahal. Akhirnya saya mencoba untuk apply ke UISI dengan jalur nilai UTBK waktu itu. Karena saya juga punya bekal setelah SBMPTN, setelah ujian SBMPTN itu kan ada keluar nilai UTBK. Dan ternyata di UISI juga membuka jalur pendaftaran melalui nilai UTBK. Akhirnya saya masuk, saya pilih pilihan pertama waktu itu teknik kimia, dan selanjutnya adalah prodi-prodi lain. Dan alhamdulillah ternyata dengan pilihan pertama itu akhirnya saya keterima juga di teknik kimia. Ya walaupun memang awalnya saya juga nol pemahaman tentang teknik kimia, tapi setelah saya masuk ke dalamnya dan mengikuti segala bentuk perkuliahan yang ada di Tekkim, UISI, alhamdulillah ya dengan teman-teman juga yang seru-seru kayak gitu. Walaupun mungkin pertama agak nggak nyaman, tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa struggling ngelewatin sampai akhirnya sekarang di semester 5. Mungkin kayak gitu sih Mbak Anggi.
Oke, Mas Abiu ini alasannya hampir sama nih kayak saya. Ditolak sama SNM, SNM, ditolak SBM, akhirnya ketemulah sama UISI dan mungkin jodoh kita memang di UISI ya Mas Abiu ya, di Teknik Kimia UISI tentunya. Iya, betul-betul. Oke, lanjut nih ke kesulitan. Nah, waktu teman-teman maba nih, teman-teman kan notabene belum paham ya teknik kimia itu seperti apa, pelajarannya itu kayak gimana aja. Mungkin ada kesulitan yang teman-teman hadapi waktu teman-teman masih maba di UISI maupun di teknik kimia UISI. Banyak sekali. Oke, Mbak Kuni dari jauh kan ya, dari Jember, Iya, nggak punya banyak teman di sekali, Mbak. Gresik. Iya. Iya, itu pernah. Mungkin kalau sedikit cerita sih, iya itu pengalaman pertama. Jadi awal pertama ke Gresik itu kan sendiri gitu ya, kebetulan di kos saya itu memang rata-rata udah ada mahasiswa wisi, tapi itu udah kayak semester akhir semua gitu. Jadi yang maba itu nggak ada, hanya ya udah kesepian kan, nggak ada teman, nggak ada apa sendiri gitu. Dan ya itu sempet kayak apa ya, ya belum juga kayak kan dari Jember itu kan pasti perbedaan nih ya, perbedaan kehidupan sih, kehidupan ada perbedaan gitu. Jadi situ kayak kebingungan, nggak ada temen, mau hubungin siapa. Serius ini kayak mau jalan kemana nggak tahu, arah nggak tahu, nggak ada temen kayak gitu Mbak Anggi. Iya, dengar-dengar Mbak Kuni Mungkin juga Mbak dulu Anggi nggak tahu bawa sih. motor. Mbak Iya Kuni juga benar. dulu awal-awal maba nggak bawa Mau motor kan? kemana-mana tuh bingung. Iya, di UISI kan memang udah kayak ada angkot gitu ya, tapi kan nggak setiap jam, setiap saat itu ada gitu ya. Dan saya tuh nggak tahu kalau misalnya mau ke sini harus pakai angkot yang mana, harus ke sini kemana, ini kayak kebingungan gitu. Gitu sih Bang. Awalnya itu kayak gitu karena memang belum ada orang yang dikenal sama sekali di Gresik, jadi kayak ngerasa kebingungan. Kalau perkuliahan sih kebingungannya ya jelas di mata ya, tapi kalau di semester pertama sih nggak usah khawatir, di situ mungkin masih tahap awal ya, jadi kayak lebih mudah sih gitu. Nah, basic-basic itu basic-basic gitu. Tapi itu perlu penyesuaian lagi gitu. Kemudian ini juga sih, karena teman-teman saya kan nggak hanya dari Jawa Timur, ada yang dari luar Jawa, ada yang dari mana, jauh-jauh gitu ya. Nah, di situ kan kayak masih ada eh, perbedaan mungkin kultur ya gitu, budayanya masing-masing dari daerahnya. Nah, di situ kayak nyesuaiin juga itu kayak sulit gitu. Kayak saya bilangnya tuh biasa aja, tapi dikira dari teman saya yang notabene bener-bener orang Jawa banget tuh kayak Anda itu bicaranya terlalu kasar atau apa gitu, padahal saya ngerasanya itu be aja gitu. Itu Iya, mungkin iya, iya. dirasakan Mbak juga ya? Iya, Ya karena Mbak memang Kuni saya ini agak kasar kalau ngomongin Mbak Kuni. ya karena memang ada turunan Madura juga kan, Jember kan juga terkenal dengan Maduranya gitu. Tapi Madura itu sebenarnya nggak kasar, tapi memang kayak gitu loh Mbak Anggi. Mungkin dari logatnya ya Mbak Kuni ya, jadi terlihat kasar gitu kalau Ya, didengar orang-orang yang iya benar. notabene Jawa banget. Iya benar. Kayak gitu, kurang lebih kayak gitu sih Mbak Anggi, yang nggak punya temen, terus kemudian harus nyesuaiin kultur dengan yang lainnya, itu menurut saya juga sulit sih. Oke, Mbak Kuni, lalu solusi yang Mbak Kuni dapetin dari kesulitannya Mbak Kuni itu apa sih? Dan gimana Mbak Kuni bisa menyelesaikan kesulitan Mbak Kuni tersebut? Oke, yang pertama ya, yang awalnya nggak punya temen, dan itu memang, tapi waktu awal saya di sini tuh kan memang nggak punya temen. Nah di situ tapi kan udah ada kayak grup gitu ya, kayak grup-grup line, WA grup gitu bersama temen angkatan, bahkan teman sejurusan tuh dulu udah ada grupnya. Nah di situ saya cobalah dengan memberanikan diri, coba ya masuklah ke grup itu dengan kayak minta tolong ke teman-teman, ini ada yang tahu nggak daerah Gresik di mana gitu. Dan kebetulan anak Gresik banyak, di setelah dibantu sama teman-teman, akhirnya ada teman yang ke kosan, ada teman yang nganterin kemana kayak gitu. Kemudian kalau masalah kultur itu mungkin ini aja sih, saling pengertian aja, kayak ngasih paham gitu. Saya bilang saya biasa aja kok bilang kayak gini, memang kalau di Jember itu biasanya kayak gini, begitu juga dia cerita kalau dari asal saya juga kayak gini gitu. Jadi kayak pengertian aja sih kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu Mbak Anggi. Oke, oke, Mbak Kuni jadi kesulitannya tuh cuma di culture sama bingung cari teman ya Mbak Kuni ya. Tapi kalau di matkul ini Mbak Kuni kayaknya nggak ada kesulitan. Hebat ya Mbak Kuni. Matkulnya Bukan nggak ada lancar semua. kesulitan, tapi buat Kayaknya teman-teman kalau bau-bau IPK bagus nih Mbak Kuni ini.
Amin, tapi enggak teman-teman. Diaminin aja ya. Enggak teman-teman. Oke. Jadi itu memang kalau semester awal itu masih basic-basicnya. Jadi kayak masih mungkin ada sih beberapa mata kuliah itu kayak masih ada campur pautnya sama kuliah, sama SMA gitu ya Mas SMA. Tapi kalau semakin naik semester dibilang astagfirullahaladzim iya. Sangat semakin naik Iya, iya. semakin sulit gitu. Kan ini Mbak Anggi tanyanya waktu awal-awal aja. Iya, benar Gitu Mbak Mbak. Kuni. Oke bener ya. Oke gitu Mbak Anggi. Oke, terima kasih Mbak Kuni. Mungkin dari Mbak Tarisa nih, kesulitan apa yang Mbak Tarisa hadapi waktu di awal maba dulu? Bisa diceritakan ke teman-teman pendengar podcast PRC nih. Oke, ini ya kocak ya mendengar ceritanya Mbak Kuni sama Mbak Agi tadi ya. Nggak jauh beda sih. Cuman waktu dulu maba itu mungkin gini ya, transisi dari siswa ke mahasiswa udah beda tuh ya. Udah nggak siswa lagi tapi ada mahanya. Jadi memang di situ itu ada proses adaptasi yang begitu luar biasa ya. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan circle, dengan lingkungan yang ada di lingkup mahasiswa ya. Nah, itu mulai dari mungkin dulu yang SMA gitu masih banyak waktu gitu kan ya. Nah, ketika kita sudah memasuki mahasiswa, ini dari sepengalaman saya pribadi ya, maupun yang dirasakan oleh Mbak Kuni, Mbak Anggi, maupun Mas Abiu juga ya. Nah, itu kan banyak sekali kegiatannya tuh. Nggak hanya dulu kalau di siswa itu ini ya, kalau di SMA itu ada kayak OSIS, kemudian ya organisasi-organisasi gitu kan ya. Nah, begitu pula ternyata di di kampus, di universitas itu juga ada organisasi, bahkan lebih banyak daripada di SMA gitu kan. Udah beda tuh kan, ada mahanya juga kan. Nah, itu mulai dari itu, dulu itu bingung memanage waktu gitu Mbak Gi, kalau kesulitan yang saya hadapi. Jadi memang dulu itu harus pintar-pintar untuk memanage waktu sih, karena banyak sekali kegiatan yang bisa diikuti, karena juga kita mahasiswa baru ya, beradaptasi, dan khususnya kalau yang lagi maksudnya kayak udah familiar di telinganya masyarakat ya, maksudnya kayak di telinganya mahasiswa itu ada yang mahasiswa kupu-kupu, kura-kura, dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, itu memang dulu itu kalau saya pribadi itu kayak mencari di mahasiswa itu kayak mencari relasi dan lain sebagainya kan. Nah, itu dari situlah alhamdulillah di Takim UISI ini tidak hanya bingung mencari teman, melainkan teman angkatan itu sangat support terhadap kita. Kemudian juga kalau kita bingung terkait mata kuliah juga, dulu itu pernah sempat gitu bingung terkait mata kuliah, itu bisa sharing-sharing dengan kakak tingkat. Kemudian Ada mentoring juga ya Mbak ya? Iya, benar banget Mbak Anggi. Mata kuliah. Iya, benar. Nah, itu di Matek sendiri kan ngadain mentoring ya, itu buat untuk KM Teknik Kimianya sendiri. Nah, kemudian itu juga dulu kalau di SMA itu emang sih ada praktikum, cuman untuk kayak dulu itu kan sekadar laporan, nah mungkin 1-2 lembar gitu kan. Nah, berbeda lagi kalau kita sudah di universitas itu pasti banyak sekali tentang paper-paper gitu, entah dari PKM, kemudian entah dari lomba-lomba membutuhkan proposal gitu kan ya. Gitu sih Mbak Agi. Jadi memang ibarat gelas kosong itu semakin penuh dan semakin penuh, dan melalui berbagai proses pendewasaan ini kita banyak sekali ilmu, banyak sekali pengalaman yang kita dapatkan selama di bangku perkuliahan, apalagi di teknik kimia UIS ini. Oke, Mbak Tarisa ini salah satu mahasiswa yang ini berhasil nih dalam masa transisi dari siswa menjadi mahasiswa. Dan dibuktikan dengan Mbak Tarisa ini menjadi ketua Himatek UISI nih. Manajemen waktunya dari Mbak Tarisa ini sangat bagus sekali, akademiknya oke, organisasinya juga oke. Mungkin Mbak Tarisa bisa kasih tips dong, gimana sih bisa organisasinya oke, dan akademiknya juga oke. Dengar-dengar Mbak Tarisa ini juga sering jadi mentoring nih, atau sering jadi mentor ketika teman-teman dari angkatan Mbak Tarisa ini ada yang kesulitan dalam matkul. Benar begitu Mbak Tarisa? Atau saya ada yang salah nih? Salah besar itu. Mbak Tarisa dengar-dengar kalau ini matkul kalkulus, matkul matematika teknik, jagonya nih. Jago-jago dalam berhitung nih.
Aduh. Enggak sih, cuman iseng-iseng aja gitu kan, ngitung-ngitung gitu. Itu kerjaannya orang gabut sih. Tapi beneran loh Mbak Tarisa ini kalau di mata kuliah yang hitung-hitung jago banget. Sampai dipanggil teman-teman suhunya kalkulus. Aduh. Nanti saya terbang loh Mbak Anggi ya. Enggak, Oh apa jangan namanya? terbang. Oke. Kalau apa namanya dibilang suhu enggak ya, pasti ada yang lebih baik dari kita gitu. Jadi Heeh. di atas langit pasti ada langit gitu. Jadi memang Oke. ya, memang dalam hidup ini kita intinya itu terus belajar ya teman-teman ya, nggak ada yang kita itu apa paling pintar atau bagaimana gitu, karena juga sejatinya ya seperti tadi di atas langit masih ada langit lagi, masih ada lagi-lagi gitu. Jadi memang kehidupan ini kan banyak memberikan pembelajaran gitu sih simpelnya. Oke, kayaknya kita perlu belajar tentang kehidupan ke Mbak Tarisa nih. Di atas langit masih ada langit. Jadi, so buat teman-teman yang memang punya kelebihan, jangan sombong ya, karena di atas langit masih ada langit. Gitu kan ya, Mbak ya? Bener banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, teman-teman. Kira-kira selama teman-teman menjalani perkuliahan di UISI, di Teknik Kimia UISI, teman-teman ini kan udah menjalani 5 semester ya? Benar begitu? Iya Udah bener semester Wangi. kelima ya? Iya. Oke. OTW tua ini. Kayak pernah merasa salah jurusan nggak? Pernah ngerasa kenapa sih saya kok harus di jurusan ini? Kenapa saya nggak di jurusan ini aja? Di jurusan ini tuh sulit dan lain-lain. Pernah ngerasain kayak gitu nggak? Kira-kira dari para narasumber kita hari ini. Gimana ya? Pernah ngerasain nggak Mbak Kuning nggak? Kalau saya sendiri sih pernah ya di awal-awal maba dulu semester 2 atau 3 gitu kan, berat banget, pindah jurusan, tapi gimana ya, udah nyebur banyak, udah habis uang juga banyak buat masuknya, buat bayar semester, akhirnya tetap ngelanjutin, dan sampai sekarang sih alhamdulillah masih fine-fine aja. Semoga masih fine-fine aja sampai nanti kita PDP, skripsi, dan lain-lain. Oke, amin ya Allah. Jadi ini nih, mungkin Mas Abiu ada salah jurusan nggak di perasaan? Oke, sorry ya teman-teman, tadi habis reconnecting. Kalau ngerasa salah jurusan, pasti ada ya di awal-awal dulu, karena memang ya notabene awalnya saya memang nol terkait teknik kimia juga. Jadi waktu pertama kali dapat apa ya, matkul yang notabene banyak fisika dan matematika, di situ saya ngerasa udah kayak mau nyerah sebenarnya, karena basic saya di fisika dan matematika memang kurang kuat. Nah, karena hal itu yang akhirnya ngebuat saya akhirnya merasa salah jurusan di awal-awal dulu. Tapi kalau waktu itu mindset saya salah jurusan, terus saya gak betah dan pingin pindah, ya mungkin saya bakal mengulang lagi untuk ya namanya pindah ke PTN lain, pasti kan mengulang lagi ke mahasiswa baru. Nah, Nah iya di benar situ Mas yang Abiu, yang nguras membuat tenaga saya, juga. iya, membuat saya akhirnya malas juga kan nantinya untuk beradaptasi lagi, untuk eh, berkenalan lagi dan memahami lagi tentang matkul tersebut atau tentang prodi tersebut. Jadi kalau menurut saya ya udah, kalau saya sudah istilahnya jebur di sini ya sudah, nggak apa-apa kayak gitu. Apalagi saya harus bisa berkembang lagi orangnya, jangan berpikiran sempit saya harus kalau saya salah jurusan saya harus pindah ke jurusan yang saya mau, ya enggak semuanya seperti itu juga kayak gitu. Barangkali dari kita yang awalnya ngerasa salah jurusan, nanti bisa dari salah jurusan itu nanti bisa akhirnya ngebuat kita, ternyata ini ya selama ini jurusan yang bisa ngebuat karir saya itu lebih baik lagi ke depan. Seperti itu sih kalau dari saya, mindset saya. Iya benar sih Mas Abiu, apalagi kita dulu masuk Tekim digiurkan dengan prospek kerja yang sangat bagus gitu Mas Abiu ya. Pasti pernah searching-searching tentang prospek kerja Tekim kan ya? Iya, pasti. Jadi dari hal-hal itu akhirnya kayak ngebuat saya, ternyata
bukan sepenuhnya salah jurusan kayak gitu. Tapi ya memang belum bisa menyesuaikan aja waktu itu. Ya benar-benar memang di awal-awal itu kita agak bimbang ya ini dilanjutin atau enggak. Tapi harus memang kita lanjutin karena kita udah nyebur istilahnya. Dan juga teman-teman kita juga kompetitif banget, dukung kita banget. Jadi apa salahnya kita lanjutkan sampai kita lulus. Gitu kan ya, Mas View? Betul banget Mbak Anggi. Kayak gitulah. Oke, mungkin dari Mbak Kuni sendiri pernah merasa salah jurusan nggak? Iya, pernah. Bahkan hampir sampai semester berapa itu kayak ngerasa kayaknya ini bukan passion saya gitu, kayak sampai segitunya. Karena memang kuliah itu nggak ada yang ringan, teman-teman, semua pasti berat gitu, jurusan itu semua sama. Tergantung orangnya aja sih kayak gitu. Kalau kita udah mutusin ini, udah sekalian aja, udah nyebur sekalian gitu. Karena nggak hanya sendirian, pasti yang bilang kalau ngerasa saya jurusan itu nggak hanya saya saja, pasti satu angkatan Ya biasanya. benar-benar. Semua Bener angkatan nggak Mbak Anggi? kan kadang ini ngerasa salah jurusan gitu. Bener. Bener Iya, sih, kita nggak nggak hanya sendirian. satu jurusan Iya. ya, banyak temannya. Iya bener, kayak sampai semua bilang, ayo keluar semua, ayo kayak gitu, sampai saya kayak gitu. Karena memang nggak ada yang ringan, teman-teman semua itu berat, tapi tergantung kitanya mau jelasin ikhlas, kemudian mau bener-bener kalau mencapai sesuatu itu kan butuh perjuangan nih ya. Nah ini mungkin salah satu perjuangan yang harus kita hadapi kayak gitu. Jadi ya udah jalan-jalan aja gitu, ngalir gitu. Akhirnya ya sekarang kalau mau ngerasa salah jurusan ya salah udah sampai semester 5. Gitu Udah sih nyebur Mbak Anggi. banyak banget kita. Udah mau keluar habis ini. Tapi ternyata fine-fine Mau aja keluar, kan ya, keluar bisa dari sana. jalani. Keluar maksudnya keluar lulus. Kita kan udah semester 5. Habis ini udah mau Keluar, tapi dulu. iya. Oke, kira-kira mata kuliah yang teman-teman rasa paling susah di Tekim ini apa aja? Mata kuliah yang teman-teman jalani dari semester 1 sampai semester 5 ini yang paling susah itu apa kira-kira? Wah, apa ya, Mbak Anggi ya? Kalau dari Mbak Anggi sendiri apa nih? Oh, kalau saya nggak ada yang susah. Saya semuanya bisa. Amin. Wah, itu benar itu ya. Mindsetnya harus disetting kayak gitu. Jadi semua Iya, itu iya, nggak ada yang benar-benar. susah. Semua itu tergantung kita mau belajar atau tidaknya gitu kan ya Mbak Anggi ya. Iya, padahal saya ini lagi berbohong loh. Pasti ada yang susah. Iya, nggak apa-apa sih Kalau teman-teman Mbak ya. Memang Darisa, kalau Mbak Darisa ya kayaknya nggak gimana ada Mbak yang Anggi? susah deh. Mbak Oh, Darisa kayaknya nggak ada yang susah deh. Soalnya Mbak Darisa ini kan suhunya. bukan. Kalau dari saya pribadi apa ya Mbak Gia? Mungkin kan ini ya, kalau di Tekim itu mengenai perancangan proses maupun pabriknya gitu ya. Nah, jadi itu memang benar-benar harus dibekali sebuah ilmu nantinya. Masa iya di Tekim itu nantinya pada waktu kita merancang proses atau pabrik nanti gimana dengan tahun-tahun berikutnya untuk sebuah industri atau perusahaan gitu ya. Atau yang lagi familiarnya gitu, di Tekim buat bom atau gimana gitu kan, ternyata bukan nih. Kalau di Tekim itu bukan buat bom ya teman-teman atau nuklir dan lain sebagainya itu. Iya bener banget. Jadi nih Mbak Anggi ini calon-calon direkturnya sebuah industri nanti. Amin. Oke, bolehlah kita amini bareng-bareng, amin. Iya. Ya, tapi buat bom juga bisa kok. Oke, buat bom juga bisa. Tergantung orangnya mau buat apa. Oke, kita tandai nih mantannya Mbak Kuni. Hati-hati mau dibom nih sama Mbak Kuni. Oh, Mbak Kuni udah punya mantan dah. Oh, saya kok nggak tahu ya. Waduh, mantan apa ini? Mantan nih malam minggu nih. Iya. Oke, kita tandai mantannya Mbak Kuni, hati-hati dibom nih ya. Oke, berarti ya berarti dari teman-teman ini intinya belum ada mata kuliah yang sulit, ada yang sulit tapi mindset kita harus diubah bahwa mata kuliah ini nggak ada yang sulit supaya waktu kita ngejalaninnya itu enak, nggak terasa berat gitu ya teman-teman. Iya benar banget Mbak Agi. Jadi kita ya tadi mindsetnya di setting dulu bahwa semua mata kuliah itu nggak ada yang sulit, tergantung kita mau belajar atau tidaknya gitu. Oke.
Nah, mungkin di teknik kimia ini juga kan ada banyak praktikumnya ya. Di setiap semester kita ini pasti ada praktikumnya entah satu atau dua. Nah, mungkin ada cerita lucu nih dari teman-teman narasumber mengenai praktikum yang pernah teman-teman jalani. Ada cerita yang kayak nggak mandi, telat jurnal atau laporan kah? Kalau Jadi nggak mandi itu flashback mungkin ini. ceritanya Mbak Anggi aja. Oh, mohon maaf, saya selalu mandi, Iya. tolong. Kalau nggak mandi itu biasanya mungkin ceritanya Mbak Anggi aja sih gitu. Tapi kalau berbicara terkait praktikum ya, banyak kisah-kisah lucu, kisah sedih, kisah bahagia dalam praktikum itu banyak. Benar kata Mbak Tariza yang di awal gitu, kita kan masih maba nih, ternyata di semester 1 udah ada praktikum, dan itu praktikumnya kita tuh dulu secara offline. Nah, kalau offline kan berarti harus ke laboratorium ya, mungkin di Nah, laboratorium, iya kalau benar. di UISI itu letaknya di kampus A ya, di kampus A kayak gitu. Nah, di situ eh seru aja sih gitu, kayak ngerjain jurnal, apaan sih jurnal nggak tahu, kemudian gimana ngerjain laporan nggak tahu, kemudian praktikumnya juga karena basic saya SMA nih jarang praktikum, jadi kayak masih awam-awam dengan alat-alat praktikum gitu, sampai takut mau jatuhin alat karena kalau jatuh ya nggak hanya diganti tapi kita juga kena SP, benar nggak? Jadi kayak Iya gitu. benar-benar. Kemudian karena awal memang sulit banget untuk bisa manajemen waktu, itu kayak sampai mengurus diri sendiri itu kesusahan. Kayak misal sampai nggak sempet mandi itu pernah. Tapi kalau saya kayaknya nggak pernah. Itu biasanya cerita teman-teman saya aja sih gitu. Karena prinsip kita itu intinya wangi gitu ya Mbak Anggi. Nggak mandi yang penting wangi gitu ya. Wangi bener. Dan juga nggak telat masuk. Karena kalau telat dapat SP gitu. Kita lebih baik nggak usah telat lah, kalau nambah SP kan nambah beban pikiran lagi kayak gitu. Nah, di situ mungkin itu suka dukanya gitu karena ngerasa masih awal pasti kesulitan kayak gitu kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu-gitu aja sih Mbak Anggi. Masih takut Iya benar. Iya, telat, iya. kemudian takut telat. Ya kurang lebih kayak gitu sih problem-problem awal gitu. Tapi karena udah keseringan akhirnya ya udah sampai sekarang udah terbiasa gitu ngerjain jurnal, ya udah mungkin jurnal kayak gini gitu. Karena semakin semester tua kan mas semakin banyak tips-tips yang diberikan gitu ya. Baik Iya. dari kakak tingkat yang udah dulu gitu ataupun pengalaman pribadi kayak gitu. Iya benar sih Mbak Kuni. Saya juga dulu awal-awal ngejurnal itu, pertama kali jurnal, saya masih ingat itu modul setting time kalau nggak salah itu, saya baru ngerjainnya itu habis maghrib, belum ngerjain sama sekali, baru ngerjain habis maghrib, dan besoknya itu praktikum. Semalam saya nggak tidur buat ngerjain jurnal itu. Apalagi dulu kan kita harus ngeprint juga sih. Kita ngeprint, kita kumpulkan di lab, baru kita boleh ikut praktikum. Jadi itu kayak, wow, beneran nih saya nggak tidur semalam buat ngerjain jurnal kayak gini doang, gitu sih. Iya sih, tapi itu mungkin kembali ke orangnya aja sih, ngerjainnya Heeh, mepet-mepet heeh. kayaknya nih Mbak Andi. Iya. Saya dulu kerjanya habis maghrib. Iya Padahal kan, besoknya padahal setengah ada 8 udah beberapa waktu dituntut. gitu. Iya, Iya iya dulu kan benar masih sekali. masih maba semester 1 itu susah banget sih bagi waktu. Masih belum bisa lah ya manajemen waktu dengan baik. Masih ya mepet-mepet gitulah. Ya, tapi Iya, nggak bener usah banget takut tuh. ya teman-teman. Nggak Iya usah nggak usah takut takut gitu. pokoknya harus manajemen waktu dengan baik. Iya. Nggak Iya, seberat yang apalagi dibayangin. bener. Apalagi kalau mengenai manajemen waktu ya di kuliah di universitas itu juga ada kan yang namanya LKMM tuh ya, kita waktu masih maba tuh masih kayak Nah iya culun-culun gitu benar-benar kan. benar. Di Iya, LKM ada PTD LKMM ya. PTD, ada LKM TD. TD, TM, TL. Nanti ya teman-teman itu bisa ngerasain sendiri tuh gimana. Pasti bakalan seru, bakalan asik, bakalan banyak ilmu yang didapatkan tuh, bisa brainstorming, bisa sharing-sharing gitu ya dengan pemandunya. Benar di LKMM juga kita diajari manajemen waktu ya. Iya Dulu bener kalau nggak banget Mbak salah di Algi. apa ya? Pokoknya Iya, diajari kok manajemen waktu di LKMM PTD kalau nggak salah. iya bener, bener banget tuh. Jadi mana kita nentuin skala prioritasnya, mana yang ini, oh ini lebih urgent, ini. Jadi itu bisa kita itu lebih bertahap. Kita bertahap itu bisa di samping proses adaptasi tadi ya, tapi kita juga ternyata sekarang semakin lihai gitu kan. Bagaimana udah Ya, udah nemuin lihai. sela-selanya gitu. Iya. Oke, dengar-dengar juga dari teman-teman narasumber kita pada hari ini tuh merupakan ini nih
dari Mbak Tarisa sendiri merupakan Ketua Himatek UISI, dari Mas Abio, Wakil Ketua Himatek UISI sekaligus komtingnya dari Angkatan Teknik Kimia UISI Angkatan 2019. Dan dari Mbak Kuni sendiri, Mbak Kuni dulu juga pernah menjabat sebagai Ketua Chemical Engineering Week yang ke-6. Benar begitu, teman-teman? Apa ada yang salah nih dari ucapan saya? Benar-benar. Oke, dari Mas Bener Abio ya. sendiri, oke, Mas Abio sendiri kan juga banyak ikut organisasi sama kepanitiaan nih. Nah, cara Mas Abio bagi waktu antara akademiknya Mas Abio, kepanitiaan Mas Abio, sama organisasi Mas Abio itu seperti apa? Apalagi Mas Abio juga menjabat sebagai konting dari Tekim UISI 2019. Oke. Jadi bagaimana cara bagi waktu antara akademik sama organisasi? Kalau dari saya sendiri mungkin gimana ya? Ya yang pasti kalau dari saya memang karena bukan orang yang selalu merancang dengan teliti di sebuah tulisan, jadi pasti saya ingat-ingat kalau nggak gitu biasanya saya sudah jadwalkan lebih dulu di kalender. Jadi di HP sekarang kan ada yang namanya Google Calendar. Nah, di situ bisa saya jadwalin kegiatan-kegiatan yang mungkin akan saya lakukan ke depan seperti apa. Ya itu bisa saya masukkan di situ biar nanti bisa jadi pengingat bahwasanya di hari ini oh ternyata ada jadwalnya ini ya di himpunan. Oh ternyata tanggal segini ada jadwalnya ini kayak gitu. Dan dosen-dosen kan rata-rata juga sudah membuat apa ya namanya jadwal di Google Calendar ya, jadi bisa jadi pengingat juga oh ternyata hari ini ada kelas, oh ternyata besok ada kelas lagi kayak gitu. Iya, Jadi kalau menurut saya ya karena Google Calendar ini juga bisa ngebantu saya sih sebagai orang yang bukan planner yang menulis segala macamnya di kertas kayak gitu. Kalau Mbak Anggi sendiri gimana Mbak Anggi? Iya sih Mas Abio sama. Saya juga biasanya bukan pakai Google Calendar sih tepatnya. Kayak di HP saya itu ada eh apa ya? Ada kayak reminder gitu. Jadi saya taruh di depan di bagian layar itu saya tulis hari ini tuh saya ngapain, hari ini saya ngapain, besok saya ngapain. Kalau udah selesai itu bisa saya centang gitu. Di HP saya ada kayak gitu sih. Saya bersyukur. Oke. Kalau di Google Iya. Calendar saya jarang pakai soalnya apa ya? Males aja buka-buka kalender. Kalau di ini kan langsung buka layar HP udah ada tulisannya kayak gitu. Iya sih benar juga sih. Ya sekarang apa ya? Ya kita manfaatin aja lah apa yang ada di handphone. Ya biar nggak selamanya buat TikTok, Instagram doang Iya kayak gitu. bener-bener Heeh. manfaatkan apa ya aplikasi-aplikasi yang ada di handphone. Jangan cuma Nah, scroll betul. TikTok, IG seharian penuh. Betul juga. Nanti kan kuotanya malah yang kesedot habis kan. Ya kalau pakai Iya. WiFi juga nggak masalah sih. Tapi ya meskipun udah pakai wifi dibatasi dong. Masa iya seharian penuh mau Ah, scroll TikTok sama IG. betul banget, betul banget. Oke. Ya Ya, Mas Sabio mungkin ini bukan tipe. konten. Mungkin Oke, anak TikTokers atau Instagram. ini Mbak Kuni TBL kayaknya anak TBL gitu. TikToker. Ya mungkin gitu kan, mungkin kita juga nggak hanya scroll aja tapi juga buat video kreatif dong. Oke, jadi content creator ya. Dapat uang Iya kan juga benar. lumayan bisa. Kayaknya Mbak Anggi nih konten kreator nih. Oh, amin. Insya Allah saya akan memulai buat video. Alhamdulillah Kalau sudah ada terbuka waktu. rezekinya. Kemarin ini ya, dapat matkul konten kreator ya. Ini teman-teman kok mau jadi konten kreator semua. Ya dong kan kita belajar dari dosen-dosen kita gitu kan. Kalau teman-teman tahu itu dosen-dosen UISI kan banyak yang jadi konten kreator gitu ya. Siapa yang nggak tahu Butia, Iya, siapa yang siapa nggak tahu juga Bu yang nggak tahu Bu Mala, Mala. nggak tahu Bu Elita gitu ya kan. Di situ kita juga harus Iya. termotivasi dong untuk juga mau berkarya gitu. Branding apa ya? Branding diri sendiri gitu intinya. Iya, kalau bukan diri kita yang nge-brandingin, nggak ada orang yang mau Siapa melihat kita. lagi gitu. Ya benar sekali. Oke, back to the topic nih tentang cara bagi waktu tadi. Gimana sih? Kita ke Mbak Kuni dulu ya. Mbak Kuni dulu kan juga ketua Chemical Engineering yang ke-6. Nah, gimana sih cara Mbak Kuni bagi waktu dari organisasi Mbak Kuni, kemenitian Mbak Kuni sama akademiknya Mbak Kuni? Oke, kalau misal dibahas
bicara bagi waktu gitu ya, sebenarnya banyak fasilitas sih yang membantu kita untuk bisa membagi waktu gitu. Salah satunya mungkin ini yang basic dulu sih, waktu yang saya dapat dari maba itu ada yang namanya LKMM. Jadi dulu itu ada namanya LKMM Pratidi. Nah, di situ adalah salah satu pelatihan ya untuk kita bisa memanajemen diri sendiri gitu. Di situ salah satunya ada materi mengenai pembagian waktu. Nah, pembagian waktunya itu dulu pernah diajari oleh pemandu gitu ya. Itu kayak memprioritaskan dulu mana yang penting dulu gitu. Jadi kayak ada punya list dan itu memang saya jalanin sampai sekarang. Jadi kalau saya itu bagi waktunya itu biasanya sebelum tidur. Misalnya ya, hari ini hari Sabtu nih. Biasanya tuh malam-malam Sabtu itu saya list kegiatan besok yang di hari Minggu. Saya catat dan saya urutin sesuai dengan prioritas saya dulu kayak gitu. Mungkin apa dulu kayak gitu. Nah, di situ benar kata Mbak Anggi, saya buat reminder jadi ada note-nya gitu. Kan sekarang ada note yang udah kayak nge-reminder di jam ini gitu. Nanti kayak bunyi alarm atau apa gitu ya di note-nya itu. Itu berjalan sampai sekarang dan di situ bener-bener kayak menurut saya tuh efektif. Jadi malam itu kita udah kayak punya bayangan. Oh, besok Minggu nih kegiatan saya ini itu udah kayak ada jadwalnya kayak gitu sih kalau dari saya Mbak Anggi. Oke, terima kasih Mbak Kuni. Benar ya, tadi ada LKMM juga di mana kita ini diajari untuk memanage diri kita sendiri. Oke, dibuktikan dengan kesuksesan CEW 6 nih, Mbak Kuni sukses di akademik, juga sukses di CEW 6-nya. Aduh, ya alhamdulillah karena memang Alhamdulillah, ya benar. iya karena itu juga bukan saya sendiri kan, juga support dari teman-teman saya gitu, termasuk Mbak Anggi, Mbak Tariza, Mas Abi yang ada di sini gitu. Karena memang kita itu hidup nggak bisa sendiri gitu, kita juga butuh bantuan orang lain gitu. Di saat saya juga ngerasa, aduh ini mulai nyerah, mulai apa, tapi backup-an teman-teman saya itu juga luar biasa gitu. Pasti bisa Kun, pasti bisa. Di situ juga penyemangat saya kayak gitu loh Mbak Anggi. Ya benar-benar Mbak Kuni. Alhamdulillah Peluk teman-teman kita di jauh teknik kimia virtual hug. Sending virtual hug. Teman-teman kita di teknik kimia ini apa ya? Kayak mendukung kita banget, support banget dengan apa yang kita lakukan atau apa yang sedang kita ingin gapai gitu tentunya. Oke, kita Iya, balik bener lagi banget. ke Mbak Tarisa. Oke, Mbak Tarisa ini kan juga Gimana merupakan gimana? ketua Himatek ya. Nah, gimana sih Mbak Tarisa ini kok bisa bagi waktu antara akademinya Mbak Tarisa sama jadi ketua Himatek? Karena kemarin dengar-dengar Mbak Tarisa ini juga masuk IPS tertinggi, 5 IPS tertinggi semester ini. Bener nggak? Semester kemarin maksud saya. Jadi malu nih bagi. Oke, silakan Mbak Sifu untuk memberikan tips cara bagi waktunya nih ke teman-teman pendengar podcast WBRT. Oke, nggak jauh beda ya sama Mbak Kuni, Mbak Anggi, maupun Mas Abiu tadi. Bahwasanya kita memang dari awal dari maba itu sudah ada trendline gitu, sudah ada memang timeline-nya masing-masing. Oh, bahwasanya semester ini sampai semester ini, semester 1, 2, 3 gitu saya sampai kita semester 5 ya. Jadi dulu memang ada LKMM di mana itu latihan keterampilan manajemen mahasiswa. Nah, di Pratede tadi seperti yang Mbak Agi bilang tuh kita dibekali dengan memanajemen waktu, kemudian nantinya di TD kita memanajemen sebuah kepanitiaan, kemudian di TM kita manajemen sebuah organisasi gitu kan ya, hingga nantinya LKMM selanjutnya seperti ada TL dan lain-lain gitu kan. Nah, dari situlah kita mendapatkan sebuah ilmu. Kalau dari saya pribadi itu bisa itu ya pasti teman-teman juga semuanya itu bisa diimplementasikan ke kehidupan kita ya, ke apa namanya aktivitas yang kita jalani. Jadi kalau dari saya pribadi itu ini kadang itu sempat suka lupa waktu gitu karena kadang itu dari sini ya kaca, oh iya bisa gitu, oh iya ternyata itu ada agenda lain. Nah itu maka dari itu saya biasanya menggunakan fitur-fitur yang ada di digital ya, jadi kayak ada Google Calendar itu dimanfaatin teman-teman, ataupun teman-teman yang lain punya fitur-fitur yang lain tuh bisa mengatur jadwal atau timeline teman-teman, itu pastinya sangat mensupport pribadi teman-teman gitu. Jadi memang di Google Calendar itu kita setting, kalau saya pribadi saya setting jadi ada kegiatan baik dari himpunan maupun perkuliahan ataupun dari kegiatan-kegiatan eksternal yang ada gitu sih Mbak Anggi.
Oke, berarti Mbak Tarisa ini juga sama kayak Mas Abiu ya, memanfaatkan Google Calendar tadi untuk mereminder kegiatan-kegiatan Mbak Tarisa nantinya. Gitu ya Mbak ya? Iya, bener banget. Kalau perlu sih ya, teman-teman kalau yang tipenya tipe penulis gitu ya. Nah, itu bisa didetailkan. Misal nih, dari bangun tidur hingga nantinya tidur kembali gitu ya. Jadwalnya apa saja, jam sekian sampai Ini jam yang sekian itu buat ngapain teman-teman yang gitu. rajin ini Mbak Tarisa ini. Menulis kegiatannya Iya, dari bener pagi sampai banget tuh. tidur. Mohon maaf, saya bukan tipe-tipe yang Iya, seperti itu. tipe ganda aja kita. Oke, Oke, oke. oke. Oke, teman-teman pendengar podcast WPRC, nggak terasa nih, udah waktunya kita pamit undur diri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman udah mendengar podcast pada hari ini dari awal hingga akhir. Tetap stay tune terus mengikuti podcast WPRC selanjutnya. Dari sekian banyak pembahasan kita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya Anggi Violita dan teman-teman narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.